hari ini, pagi ini, siang ini kita menanam untuk awal 47 pohon pule ya di rest area kilometer 88B. Tepat ya. Ya enggak satu. Ini alat-alatnya kami sudah siapkan ya, dan ruangan sebelah nanti insinerator. Kalau ada yang butuh silahkan dengan kami. Untuk menanggulangi sampah plastik, Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh dengan segera menyiapkan surat edaran gubernur dalam penghentian polusi plastik sebagai komitmen untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Provinsi Jawa Barat. Dan saya berharap ini tidak hanya sekedar surat edaran saja, tapi harus betul-betul dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dengan pengawasan yang sangat ketat oleh seluruh elemen masyarakat. Tentu kalau dari pemerintah daerah sudah pasti kita akan awasi. Kita juga terus menggelorakan, mengkampanyekan kepada masyarakat untuk bagaimana mengurangi pemakaian sampah. Karena itu langkah kecil ini memiliki makna yang besar. Penanaman pohon bukan hanya simbol, tapi langkah konkret mengembalikan fungsi ekologis yang terlupakan. Uji emisi kendaraan adalah bentuk akuntabilitas ekologis yang harus menjadi kebiasaan kolektif. Tidak hanya di saat ini saja, tapi saya berharap terus berkesinambungan pengujian emisi kendaraan ini. Pengelolaan sampah rest area merupakan langkah sistematis menuju gaya hidup minim plastik. Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengelola rest area yang dikelola Trakoy, khususnya Bina Marga, yang telah juga menyiapkan pengelolaan sampah secara langsung. Ini bisa menjadikan role model di seluruh rest area yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Nanti kita wajibkan setiap rest area harus mempunyai pengelolaan sampah tersendiri, terutama pengelolaan sampah plastik. Jawa Barat terus memperkuat kebijakan ramah lingkungan seperti reboisasi lahan-lahan gundul dengan target penanaman jutaan pohon produktif dan konservasi. Perluasan uji emisi kendaraan di wilayah metropolitan Bodebek dan Bandung Raya, dan kolaborasi dengan pelaku usaha untuk menerapkan ekonomi sirkular, khususnya pengurangan plastik di sektor pariwisata dan perdagangan. Saya dengan Kang Dedi, Pak Gubernur, terus berkomitmen kita bagaimana mereboisasi lahan-lahan kritis dan lahan-lahan sangat kritis di Jawa Barat ini untuk segera kita tanami kembali, kita perbaiki kembali. Karena ya seperti tadi yang awal saya sampaikan, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kalau bukan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, saya dengan Kang Dedi terus berkomitmen untuk terus memperbaiki lingkungan-lingkungan di Jawa Barat yang rusak. Dan kami pun perketat semua izin-izin mengenai pembangunan ya boleh berkelanjutan, tetapi kita tetap harus lebih memperhatikan bagaimana kita menjaga lingkungan hidup kita tetap asri, nyaman, dan tidak merusak. Kami mempersilahkan kepada investor-investor baik lokal maupun internasional untuk datang ke Jawa Barat, tetapi tolong jangan rusak alam kami, jangan rusak Jawa Barat untuk kepentingan para investor. Kami terus berkomitmen, kami perketat, bukan kami,
tidak ingin maju, bukan kami anti investor, tapi kami ingin wilayah kami ini lebih baik. Lahan-lahan yang kritis, lahan-lahan sangat kritis ini tidak bertambah, harus kita perbaiki. Itu komitmen saya dengan Kang Deddy. Hadirin yang saya hormati, mari jadikan aksi hari ini sebagai kebiasaan, dan kebiasaan ini sebagai budaya. Dari jalan tol ini, semoga mengalir inspirasi ke seluruh pelosok Jawa Barat dan Indonesia, bahwa pembangunan tidak harus merusak, dan pertumbuhan bisa seiring dengan pemulihan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi. Mari kita hijaukan ruang, bersihkan udara, dan wariskan harapan untuk generasi muda ke depan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Res area 88 ini akan mewakili kita semua, bahwa Indonesia bisa kok. Masa sih gini harus luar negeri aja? Kita juga bisa. Ini dirjen PU-nya ganteng-ganteng, dirjen perhubungannya gagal-gagal, selesai semua ini. Selesai. Jadi tadi sudah diurai menjadi organik dan anorganik, sehingga tidak ada sampah yang selesai, sampah yang keluar. Kalau ini yang terjadi, maka akan mengurangi beban dari Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, sehingga sampahnya akan berkurang drastis. Tetapi yang paling penting, teman-teman, rest area ini tempat berkumpulnya kita semua dari seluruh tanah air. Harapan kita ada langkah-langkah serius. Sekali lagi udah sering saya katakan, rest area harus mengambil langkah tegas di dalam rangka menjadikan rest area ini sebagai tempat merubah budaya kita, tempat mengubah culture kita, karena ini menjadi simpul dari berkumpulnya orang. Kalau kita katakan ke Singapura, kita bisa tertib. Begitu pulang ke Soekarno, kita elek-elekan lagi. Ini kan artinya ada hal yang terpaksa. Sehingga kalau perlu, rest area ini yang memiliki instrumen yang khusus yang memaksa kita semua agar taat di dalam rangka pengelolaan sampah yang kita bawa di rest area ini. Kalau perlu, tidak ada yang boleh mengeluarkan sampah di sini dan seterusnya. Ini sehingga begitu dia pulang dari rest area ini akan kemudian teringat dan menjadi contoh di dalam kehidupan dia sehari-hari. Saya rasa gitu ya untuk kemudian sekalian. Nanti soal kasus Cirebon, penanggulangan dari kementerian sendiri seperti apa Pak? Yang Cirebon hari ini sedang ditangani oleh teman-teman Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dan laporan surat yang kami terima tadi malam dari Bapak Gubernur, maka Gunung Buddha telah dicabut izinnya. Langkah selanjutnya setelah ini reda, maka Menteri Lingkungan Hidup akan turun ke lapangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kalau sudah menyebabkan sampai meninggalkan korban jiwa, ini merupakan kerusakan lingkungan berat, dan kepada yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Sekali lagi, tidak ada yang bisa lepas hukum di negara kita ini. Sehingga begitu ada korban, sekali lagi ada korban, maka seluruh pihak akan kami mintai keterangan, mulai dari pemberi izin, mulai yang mempunyai kawasan, yang mempunyai gunungnya, yang mengujakan batunya, ini semuanya akan kami mintai keterangan untuk dimintai tanggung jawab masing-masing di bidangnya masing-masing terkait dengan kondisi Cirebon. Kita ikut prihatin dan kami akan melakukan evaluasi. Pak Gubernur juga pasti akan melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang serupa, tambang-tambang yang berpotensi menimbulkan bencana akan kita akhiri untuk di daerah Jawa ini. Jadi situ ya, mungkin terima kasih.